Qala al-Imam As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, beliau berkata fil Itqan, di dalam kitab Al-Itqan, wa amma akhdhul ujrati ala ta'limi fajaizun. Adapun mengambil upah atas hasil dia mengajar, maka itu hukumnya boleh. Fafil Bukhari, sedangkan di dalam kitab Sahih Bukhari, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya sepaling hak upah yang kalian ambil itu adalah mengajarkan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngambil upah, misalkan kita mengajarkan Al-Qur'an, atau misalkan orang ceramah, atau misalkan orang khotib, itu boleh dia mengambil upah. Asbabul wurud hadis ini, di mana satu waktu para sahabat itu ketika beliau berjalan, salah satu sahabat Nabi Muhammad bertemu dengan orang-orang kafir. Di situ ada orang kafir yang mempunyai saudaranya sedang sakit. Lalu orang kafir tersebut minta kepada sahabat agar sahabat mendoakan keluarganya yang sakit tersebut. Sampai akhirnya sahabat tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membacakan surat Al-Fatihah, dan orang kafir tersebut dan saudara orang kafir tersebut sembuh dari sakitnya. Tapi sahabat ini ketika diminta oleh orang kafir, ia minta upah kambing satu, baru berdoa. Kata orang kafir, saya berikan kambing tersebut. Sahabat akhirnya berdoa, kemudian diberikan kambing, dipotong kambingnya, dimakan dengan sahabat-sahabat yang lain. Mendengar kisah tersebut, sahabat-sahabat yang lain berkata bahwa ini menjual kitab Allah. Timbullah persoalan, pertentangan, perdebatan. Datanglah kepada baginda Nabi Muhammad SAW bertanya tentang hal ini. Maka kata Rasulullah, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling hak kalian ambil upahnya itu adalah mengajarkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang kursus bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, belajar matematika, IPA, bahasa Indonesia, IPS, itu bayarannya banyak. Tapi giliran disuruh bayar buat orang ngaji, disuruh bayar buat guru ngaji, ngajarin Al-Quran, gak mau bayar. Seharusnya, jikalau mengajarkan bahasa Inggris saja dia bayar mahal, lalu bagaimana dengan mengajarkan Al-Quran? Gitu ya. Satu kaul. Wakila, dan dikatakan in ta'ayyana alaihi lam yajuz. Satu kaul dikatakan, kalau dikatakan itu berarti kaulnya lemah. Dikatakan in ta'ayyana alaihi lam yajuz, kalau dia tentukan jumlahnya, kalau dia tentukan nominalnya, itu hukumnya tidak boleh. Wahtarahu al-Halimi, itu juga dipilih oleh kaul menurut al-Imam al-Halimi. Wakila, dan dikatakan la yajuzu mutlaqon. Satu kaul lagi dikatakan lagi tidak boleh secara mutlak, apapun jenisnya, bentuknya, ngambil upah daripada hasil ia mengajarkan ilmu agama, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, tidak boleh. Tapi kaulnya lemah. Yang paling sahih tadi yang boleh. Sebab tercatat di dalam kitab Sahih Bukhari, tercatat di dalam kitab Al-Itqan. Wali Abu Hanifah. Wafil Bustan, di dalam kitab Al-Bustan, li Abi Lais, bagi Imam Abi Lais, at-ta'limu ala salasati aujuh, bahwa mengajarkan ilmu atau mengambil upah daripada hasil ia mengajarkan ilmu itu terbagi tiga. Ahaduha lihisbah, satu karena murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhudu bihi awadun, dia tidak sama sekali mengambil upah. Yang kedua, asani ayyu'allima bil ujrah, dia mengajarkan ilmu tapi dia ambil apa? Ambil upah. Wasali, sedangkan yang ketiga, ayyu'allima bi ghairi syartin faiza ahda ilaihi qabila,
Kalau yang ketiga, dia mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan fikih, tauhid, tasawuf. Dia tidak mensyaratkan harus bayar, tidak. Tapi di mana-mana satu saat dia diberikan hadiah, dia ambil. Nah, dari ketiga ini, fal awwalu ma'jurun wa alaihi amalul anbiya. Yang pertama berarti mengajarkan tanpa pamrih, tanpa mengambil upah. Ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga merupakan amal-amal daripada para anbiya. Wasani yang kedua berarti mengambil upah daripada mengajar. Mukhtalafun fihi, diikhtilafkan. Tadi tuh kaul-kaul yang tadi disebutkan, ikhtilaf. Wal arjahu al jawaz. Sedangkan yang paling rajih, yang paling sahih, yang paling benar, yaitu adalah hukumnya boleh. Wasalisu, dan yang ketiga berarti apa? Mengajarkan tanpa pamrih, tanpa ada mensyaratkan upah, tapi di mana-mana dia diberikan hadiah, dia ambil. Ya juzu ijma'an. Itu boleh secara ijma'. Kenapa? Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana mualliman lil khalqi, Rasulullah mengajarkan kepada makhluk, wa kana yakbalul hadiah, dan Rasulullah juga mengambil hadiah ketika diberi. Gitu ya. Intaha, selesai. Fa'il.